Nah, di perjalanan jelajah wisata religi bersama Harian Jogja dan Badan Otorita Borobudur kali ini, aku berada di salah satu masjid yang sudah berdiri selama berabad-abad, yaitu Masjid Sabilur Rasyad. Tidak hanya sebagai bangunan yang bersejarah, masjid ini juga punya keunikan yang wajib kamu tahu. Ikuti aku ya. Nah, ini nih yang menjadi ikon dari masjid ini, yaitu penunjuk waktu dengan nama jam bancet. Jam bancet ini hanya bisa dipergunakan saat terik matahari saja, karena penggunaannya menggunakan sinar matahari. Maka dapat menunjukkan waktu sholat duhur dan sholat asar saja. Keren kan? Masjid Sabilur Rasyad ini juga ada beberapa barang peninggalan zaman dahulu. Yang pertama yaitu sebuah jam yang dinamakan bancet. Kemudian yang kedua adalah sebuah batu yang ini disebut zaman dulu namanya nyoni. Untuk jam bancet sendiri itu memang ya walaupun sudah lama, tetapi diyakini bukan merupakan peninggalan Panembahan itu ya. Tapi di jam itu ada angka tahun pembuatannya yaitu tahun 1950. Yang dulu memang digunakan oleh jamaah masjid atau masyarakat sekitar untuk penanda waktu sholat ya, itu terutama dulu jamaah asar ini yang bisa menggunakan jam bancet ini. Namun untuk maghrib itu karena sudah tidak ada sinar matahari dan isya dan subuh dan ini otomatis ya tidak bisa digunakan bancet ya. Prinsipnya menggunakan tadi sinar matahari ya, dan itu ada angka-angka dan di tengah itu ada semacam jarum atau paku ya, yang itu nanti karena ada sinar matahari kemudian muncul bayangan paku tersebut. Bayangan itu akan menunjuk angka yang itu menunjukkan jam berapa itu angkanya. Namun dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi saat ini memang sudah jarang digunakan. Artinya kalau masyarakat sekarang ya jam tangan, jam dinding, HP sudah tidak lagi menggunakan jam. Kalau mungkin cuaca mendung atau hujan itu jelas itu sekarang bisa digunakan. Tetapi ya kita masih tetap melestarikan. Kemudian kita juga ada barang lagi yaitu gol ya, yang ada di sebelah bancet. Ini semacam batu ya persegi ya. Ini diyakini dulu sebagai tempat apa ya untuk menjaga saji-sajian oleh umat
berdiri pada waktu itu. Nah, kemudian datanglah para wali, ya, itu yang dakwah di sini dengan menggunakan sistem dakwah akulturasi budaya. Artinya budaya-budaya yang ada pada waktu itu masih diakomodir, ya, kemudian sedikit demi sedikit nilai-nilai keislaman itu dimasukkan pada waktu itu, sehingga untuk batu ini tidak dihancurkan, ya, tapi juga tetap dilestarikan. Dan bahkan konon ini batu ini juga selanjutnya digunakan untuk tempat apa ya, untuk kain pada waktu Hindu. Jadi pada waktu Hindu jemaat itu ataupun mungkin jamaah masjid yang lain pada waktu itu. Di setiap bulan Ramadan, masjid ini akan selalu menyediakan hidangan buka puasa, yaitu bubur, sayur lodeh, dan mie letek sebagai makanan khas di wilayah ini. Menu ini tidak pernah berubah loh dari sejak berdirinya masjid ini. Luar biasa kan? Jadi menu bubur ini sepanjang sejarah yang saya ketahui, juga dari cerita-cerita para pendahulu kami di sini, itu sama sekali tidak pernah berganti, ya. Artinya selama Ramadan itu menu yang dimasak di masjid ini ya hanya bubur itu, ya. Namun karena pada masa pandemi ini tahun 2020 kemarin sempat berhenti, ya, selama 1 bulan itu, dan awal-awal pandemi itu di mana semua kegiatan itu dihimbau untuk di rumah saja, sehingga untuk berbuka puasa ya terpaksa di rumah, sehingga untuk kegiatan buka puasa bersama dengan menu bubur ini pada tahun 2020 ini berhenti. Namun pada tahun 2021 ini tradisi itu kembali kita galakkan kembali, ya, untuk berbuka puasa bersama di masjid dengan menu bubur. Namun juga masih kita batasi dan juga dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kemudian di samping mempunyai filosofi, ya, kenapa bubur ini kita lestarikan, ya, secara kesehatan memang juga ini sangat tepat, ya, karena selama sehari penuh orang berpuasa dengan perut yang kosong, kemudian diberi buka puasa dengan bubur yang halus, itu sangat cocok, ya, untuk lambung itu mencerna bahan makanan yang halus itu memang dianjurkan, ya. Jadi dengan cerita histori dari masjid ini yang sudah cukup lama, ya, jadi bahkan tadi saya sampaikan berdiri kurang lebih abad 16, ya, sehingga itu dibandingkan dengan keraton itu lebih masjid ini kalau melihat sejarah tahun berdirinya masjid ini, sehingga masjid ini justru tidak masuk dalam kriteria patok masa baru. Nah, tetapi ini ada sebutan tersendiri untuk masjid-masjid yang dibangun sejak sebelum zaman keraton, yaitu namanya Masjid Kagungan Dalem. Ya, itu juga ada beberapa masjid yang masuk kategori Masjid Kagungan Dalem, seperti Masjid Sambiro Sapa. Dengan keunikan ini memang menarik, ya, pihak-pihak tertentu yang ingin, ya, mengetahui bagaimana sejarahnya,
dan bagaimana kondisi masjid itu sekarang, sehingga hanya tamu-tamu baik itu yang sekedar ingin tahu ataupun juga yang ingin meneliti ya sejauh mana sejarah dari masjid ini. Itu tentunya dari takmir masjid ini juga menyiapkan ya, hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga ataupun masyarakat yang membutuhkan. Salah satu contohnya adalah kita membuat semacam buku saku ya, kemudian leaflet brosur yang isinya tentang sejarah dari Masjid Sampul Pusat ini. Wah, kita udah berkeliling melihat masjid yang keren ini, juga melihat berbagai keunikan yang ada di Masjid Sabilur Rasyad ini. Nah, ini sudah ada adik-adik yang tidak sabar untuk menyiapkan diri menyantap hidangan buka puasa di sini. Betul kan adik-adik? Nah, terima kasih sudah menyaksikan jelajah wisata religi bersamaku. Saya Fona pamit undur, dan jangan lupa nih, kalau kalian sempat untuk berkunjung, datang ya, terlebih lagi di bulan puasa. Sampai jumpa, dadah!